Siapa mereka? Memotong antrean. Guo Yuchen, pemilik Menara Shiwei, perusahaan catering terbesar di negara ini. Juara berturut-turut kompetisi Dewa Masakan. Dewa Masakan yang telah menjadi juara selama 5 tahun. Guo Yuchen. Guo Yuchen. Itu siapa dia? Bahkan aku tidak tahu. Kamu membuka toko di sini. Paman menggantung begitu banyak pisau. Apakah itu tidak berat? Setiap kali Dewa Masakan Guo mengalahkan seorang master kelas dunia, dia menerima sebilah golok dari mereka. Apa yang kau lihat di sini hanyalah puncak gunung es. Memasak. Paman juga bisa mengajarimu. Syaratnya adalah kamu harus meninggalkan ibumu yang tidak berguna dan mengakui aku sebagai ayahmu. Dalam hal keterampilan memasak, aku bisa menjadi gurumu. Kamu harus memanggil ibuku. Zonya besar. Baiklah, karena kamu tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku karena menindas kalian, ibu dan anak. Apa yang ingin kamu lakukan? Semuanya. Warung ini terdeteksi mengandung kulit opium. Ketua gua secara khusus datang ke sini untuk melenyapkan bahaya bagi masyarakat. Bunda tak akan benar-benar menambahkannya. Kulit buah opium kan? Begitu jahat. Jangan dengarkan kata-kata tipuannya. Makanan Fudo sangat bersih. Ini adalah Dewa Masakan. Tentu saja kami percaya Dewa Masakan. Di usia mudamu, kau sudah menggunakan cara-cara curang seperti itu. Pantas saja laris manis. Bayar. Bayar, Bayar. bayar, Bayar. bayar, Bayar. cepat bayar. Bayar. Tidak. Kami tidak melakukannya. Menambahkan kulit buah opium. Jangan dengarkan karangannya. Kalian lihat, bahkan jika kamu mendirikan warung, aku pastikan kau tak tenang sedetik pun. Pengawal, hancurkan warung mereka. Hentikan. Gu Wai'an, Perilaku berandalmu benar-benar membuka mata. Ayah, orang jahat mengganggu ibu dan aku. ketua Gu, aku baru saja memberi pelajaran kepada ibu dan anak berhati hitam ini. Hanya dengan laporan uji yang kau buat-buat, kau memancing masalah. Tim hukum grup Gugu tidak bisa dianggap remeh. Menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Kamu bisa pergi sekarang kan? Jangan tunda bisnis kami. 100 meter di depan dari sini adalah cabang Menara Shiwei-ku. Bukan sembarang orang di wilayah Menara Shiwei bisa mendirikan warung. Apa maksudmu dengan itu? Semuanya. Kenapa tidak mencoba nasi goreng telur Menara Shiwei kami? Aku pernah memakannya sekali sebelumnya. Itu benar-benar enak. Ini adalah Menara Shiwei, restoran dengan reputasi terbaik secara nasional. Sungguh konyol. Dan Dewa Masakan tidak kurang. Mencuri bisnis. Mencurinya tepat di depan pintu orang lain. Mencuri bisnis seseorang sama saja membunuh orang tua mereka. Kau penjahat besar. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Warungmu dari Menara Shiwei-ku didirikan kurang dari 100 meter dan hargamu sengaja 1 yuan lebih tinggi dariku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan Koki? Pengalaman saya. Kalau begitu mari kita bersaing. Baru setelah itu, kamu akan yakin. Betapa percaya dirinya. Baiklah, aku sudah menunggumu mengatakan itu, Ketua Cheng. Cheng King mencuri makanan. Ketua Cheng, kurasa semua orang mengenalnya. Itu siapa dia? Ketua Cheng, yang paling jeli di Dasia, dan juga yang paling tidak memihak, kritikus makanan. Juga merupakan dari wakil ketua Asosiasi Makanan. Aku orang tua ini paling tidak suka adalah orang-orang yang mencari perhatian. Dan oportunis ini. Fubel tidak mencari perhatian. Anda bahkan belum mencicipi makanan Fubel kakek. Berapa usiamu? Kecuali kamu seorang jenius. Sekali seumur hidup. Biarkan Tetua Ching yang menjadi juri. Mari kita bertaruh. Taruhan apa? Jika nasi goreng telurmu tidak sebagus nasi goreng telur milik Menara Shiwei-ku, maka kamu akan menutup tokomu secara permanen. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Lalu, jika kita menang, lalu bagaimana? Kemenangan sama sekali tidak mungkin. Jangan memimpikan hal yang mustahil. Jika kita menang, kamu akan menutup cabang Menara Shiwei itu. Satu cabang Menara Shiwei-ku memiliki pendapatan tahunan setidaknya 10 juta. Warung kecilmu dalam 100 tahun tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Kamu pikir taruhan ini tidak adil kan? Tentu saja, kamu perlu menaikkan taruhannya. Ibu, apakah ini cukup? Nyonya, Leontin Giok ini terlihat seperti milik ketua gue. Lebih dari sekadar mirip. Ini praktis identik. Mungkinkah
Fubao adalah putriku. Dia adalah wanita dari malam itu. Fubao, ini adalah liontin giok pusaka keluarga kita. Kamu yakin? Ibu percayalah padaku. Baiklah. Kami akan mempertaruhkan lapak ini. Liontin giok pusaka keluarga dan milik keluarga suku melawanmu. Baiklah. Apa kau lupa bagaimana ayahmu meninggal saat itu? Jika kau juga kehilangan liontin giok pusaka keluarga, milik keluarga Sumu, kepadaku, kau bisa turun dengan tenang dan menemani ayahmu. Kamu, Kenapa ini masih berbau seperti kotoran ayam? Menggunakan telur murahan dan sampah seperti itu. Bagaimana kau bisa menang melawanku? Kualitas bahan. Menentukan batas. Rasa nasi goreng telur. Telur yang kami gunakan di Menara Shiwei. Semuanya telur steril impor hasil ternak. Dan nasinya adalah berkualitas tinggi. Nasi segar impor. Tetua Chen, nasi goreng telur Fubao memang sangat mengejutkan. Kenapa kau tidak cicipi dulu sebelum mengambil keputusan? Nasi goreng Fubao. Ibu, sudah selesai. Nasi goreng telur Menara Shiwei kami. Setiap porsi benar-benar unik. Kau lihat. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Liontin giok pusaka keluargamu akan segera jadi milikku. Leluhurmu di alam baka pasti marah besar kan? Karena kamu begitu peduli pada mereka, mengapa tak ikut mereka? Tetua Cheng harus mencoba milikku sekarang. Dilihat dari penampilannya, aku masih lebih memilih mencicipi milik Menara Shiwei dulu. Unggul dalam warna, aroma, dan rasa. Nasinya memiliki tekstur yang padat, dengan sisa rasa yang tahan lama. Seperti yang diharapkan dari Menara Shiwei. Anak muda akui saja kekalahan. Lihat, sudah kubilang sejak lama. Perbedaannya langsung terlihat jelas. Jika kalian berdua mengaku kalah sekarang, aku mungkin masih memberikan liontin giok leluhur ini dan menyisakan seutas tali padanya. Kau bisa mengambil tali ini dan perlahan-lahan mewariskannya. Ibu, aku tidak akan menyerah. Jangan khawatir, Fubao tidak akan kalah. Dengan hubunganku dengan Tetua Cheng selama bertahun-tahun, dia pasti akan memihakku. Untuk memberimu martabat mengakui kekalahan, aku, orang tua ini tidak akan. Kau masih muda. Bersikap lunak padamu. Kenapa kau tidak bicara? apakah ini enak atau tidak? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Pasti mengerikan. Mustahil untuk ditelan. Kalian berdua ibu dan anak. Cepat berlutut memohon ampun sekarang. Kalau tidak, aku akan mengambil liontin giok leluhurmu dan membuangnya ke dalam jamban. Tidak, tidak, tidak. Setiap butir nasi diselimuti dengan aroma telur. Telurnya harum, tapi tidak amis. Dan nasinya berminyak, tapi tidak lengket. Setiap kunyahan adalah kenikmatan tertinggi bagi indera perasa. Anak kecil, kamu, bagaimana kamu membuat nasi goreng telur yang begitu lezat? Aku hanya membuatnya dengan santai. Kau membuatku takut. Aku tahu itu, putraku yang menderita anoreksia. Makan 2 mangkuk, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Tidak, tidak. Kamu pasti punya rahasia. Astaga. Ajari aku. Melihat para pelanggan memakan nasi goreng itu dengan kepuasan di wajah mereka, Fubao merasa bahwa memasak sangat memuaskan. Fubao di usia semuda ini, tapi punya tingkat spiritual setinggi itu. Nasinya adalah nasi sisa semalam. Telurnya adalah telur ayam kampung, digoreng berulang kali, terus-menerus diayun. Aneh jika tidak enak. Tak percaya ku percaya ucapannya. Tetua Chen tidak akan berpikir. Dia bersikap sokan. Kata-katamu ini telah menyantur dari lubuk hati terdalammu. Kebenaran terbesar itu sederhana. Hapus palsu, sisakan asli. Kamu gadis kecil. Kamu tidak sederhana. Makanan lezat ada di mana-mana. Hanya dengan hati rasanya menjadi unik. Sudah kecil,
Tapi tahu pura-pura pula, kau bisa membohongi Tetua Cheng, tapi kau tidak bisa membohongiku. Tetua Chen, umumkan hasilnya. Aku umumkan, nasi goreng Fubao. Benar. Apel, anak ini benar-benar menang. Sebuah warung jalanan. Benar-benar menang melawan Menara Shiwei, sungguh luar biasa. Cheng Qingyon, bahkan wajah dewa masakku, juga tak segan. Apa kau akan melawanku, atau menjadi musuhku? Apakah kamu marah karena malu? Tak sanggup menanggung kekalahan. Sebagai dewa masakan, apakah ini semua visimu? Sungguh menggelikan. Selain ini, aku juga ingin mengumumkan hal lain. Aku punya sebuah slot partisipasi kompetisi dewa masakan. Aku sudah memutuskan untuk memberikan slot ini kepada Su Fubao. Terima kasih Ketua Cheng. Sama sekali tidak. Dia tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi kompetisi dewa masakan selain menumis, goreng tumis rebus kukus panggang, berbagai teknik memasak. Dia hanya tahu cara membuat nasi goreng telur. Dengan hak atau dia bisa berpartisipasi. Entah mereka punya kualifikasi atau tidak. Aku yang memutuskan. Fubao, sebagai hadiahmu karena memenangkan kompetisi ini, Paman akan membukakan restoran untukmu, kan? Ini tidak bisa. Jangan terlalu sungkan, kau juga tidak ingin Fubao mendirikan warung setiap hari, terkena angin dan matahari kan? Ya. Setuju saja dengannya. Masak saja lebih banyak untuknya seperti biasa. Jangan sampai dia mati kelaparan. Seandainya aku tahu lebih awal, nasi goreng telur ini, seharusnya aku menumisnya sendiri. Kalian semua tunggu dan lihat saja. Tunggu. Kamu kalah dalam kompetisi ini. Kalian hanya beruntun. Lain kali, aku pasti akan membuat kalian semua. Dua orang jahat ini, benar-benar dipermalukan. Maksudnya adalah, agar kau menepati janjimu. Untuk menutup Menara Shiwei di jalan ini. Menutup Menara Shiwei. Sudah hilang ingatan. Demensia parubaya. Kau tunggu saja. Jika kau tidak menutupnya, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membantumu menutupnya. Ibu, beginilah rasanya ketika ada pria yang mendukungmu. Kalian bertiga sebagai sebuah keluarga, benar-benar cukup akrab. Kami bukan keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ibu-ibu malu. Mungkinkah Fubao adalah putriku? Kenapa baru sekarang kau tidak mengeluarkan liontin Jiok itu, menerima ibu dan anak mereka? Aku tidak hadir. Ibu dan anak itu hidup bersama selama 7 tahun. Bahkan, jika kita saling mengakui, Ibu Fubao belum tentu menerimanya. Kami akan memberinya kompensasi yang layak. Bukankah itu sudah cukup? 50 juta, 100 juta. Kau tidak khawatir. Aku sudah khawatir. Itu adalah garis keturunan keluarga Gu kita. Kita bahkan belum melakukan tes paternitas, mengakuinya secara gegabah. Bagaimana jika itu salah paham? Ini adalah rambut Fubao. Bawa ini untuk tes paternitas. Baiklah ketua gue. Benar, aku berjanji pada ibu dan anak itu untuk membukakan restoran bagi mereka. Aku serahkan masalah ini padamu. Juga, biarkan mereka memilih lokasi yang paling bawah dan terbaik. Jangan khawatir ketua gue. Aku pasti akan membuat ibu dan anak itu puas. Selamat pembukaan akbar. Untukmu. Tanda niat baik kecil untuk pembukaan. Terima kasih. Ibu, bukankah ibu bilang mawar merah melambangkan cinta? Jangan bicara omong kosong. Ibu, kalian berdua harus baik-baik saja? Ayo. Cepat lihat restoran barumu. Tempat ini sangat besar. Bisa menampung 100 orang. Kursi ini sangat empuk. Aku benar-benar ingin duduk di atasnya. Ketua Gul, restoran ini, dekorasi, dan tata letaknya pasti sangat mahal kan? Selama kau ibu dan anak bahagia, semua ini tidak penting. Ibu, kita sudah sampai. Tak akan ditangkap manajemen kota. Kalian berdua pergi ke dapur dulu. Aku harus menjemput Tetua Chen. Tetua Chen datang untuk memberikan Fubao undangan kompetisi. Ayo pergi. Pergi lihat panggung utamamu. Sudah kuduga dari Koki bintang 5 yang mahal bagi ketua gue untuk dipekerjakan. Koki Shang,
Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kamu akan menjadi kepala koki kan? Selalu ada yang lebih baik. Kepala koki yang dipekerjakan ketua gue adalah orang lain. Apa latar belakangnya? Mungkinkah bahkan lebih baik darimu, Koki Shang? Dapur adalah area penting. Personel tidak berwenang tidak diizinkan. Cepat bawa anak nakal ini pergi. Jangan menghambat kami. Paman aku, kepala koki yang baru. Kamu adalah kepala koki. Ini lelukon. Anak sekecil itu benar-benar kepala koki. Ya, ini aku. Bagaimana mungkin? Kepala koki adalah seorang anak. Aku pikir kamu lebih mirip pembantu umum. Itu lebih masuk akal. Namanya Fubao. Restoran ini dinamai berdasarkan namanya. Kenapa? Masalah ini tidak ada yang memberitahumu sebelumnya. Ketua Gu memang mengatakan seorang kepala koki akan datang. Bagaimana mungkin itu seorang anak? Tepat sekali. Apakah kamu yang memasak ini? Tentu saja aku yang memasaknya. Kepala koki belum tiba. Aku adalah sous chef. Apinya terlalu besar. Bawang putih cincangnya sudah gosong. Minyaknya juga terlalu banyak. Akan memengaruhi rasa dan tekstur. Apa yang kamu seorang anak ketahui? Sayuran tumis bawang putihku. Satu piring berharga 500 yuan. Sangat diminati. Fubao benar, sepiring sayuran tumis bawang putih ini sepertinya hanya bisa mendapatkan maksimal 7 poin. Apa yang kamu lakukan membuat masalah di sini. Jika kamu tidak ada urusan keluar dari sini. Paman, kemarahanmu tidak berguna. Lagi pula, kucumu bahkan jadi bosmu. Baiklah, karena kamu menyombongkan diri bahwa kamu adalah kepala koki. Kalau begitu masaklah satu, lebih baik dariku. Menumis sayuran. Apa yang begitu sulit tentang itu? Semudah membalik telapak tangan. Menganggap diri benar. Apakah kamu bahkan punya konsep tentang memasak? Aku pikir kamu bahkan tidak bisa mengangkat pisau dapur. Bukankah itu hanya tumis sayuran? Jika aku memasaknya dengan baik, kamu akan benar-benar yakin dan membiarkan aku menjadi kepala koki. Melihat gerakannya tadi, sepertinya dia benar-benar tahu cara memasak. Menumis terlalu merepotkan. Kenapa kamu tidak membuat tahu wensi? Tahu wensi? Itu jauh lebih sulit daripada menumis sayuran. Kamu jelas-jelas sengaja mempersulit. Baru saja menyombong. Mengklaim sebagai kepala koki. Tentunya kamu tidak bisa membuat tahu itu kan? Peralihan pisau adalah dasar koki. Permainan anak-anak. Ayo Fubao, tunjukkan pada kami. Orang udik. Apakah kamu tahu? Apa itu tahu wensi? Satu balok tahu. Perlu dipotong menjadi puluhan ribu helai tahu. Tingkat keterampilan pisau ini membutuhkan 35 tahun latihan. Pada saat itu, kamu masih menyusui. Berhenti bicara omong kosong. Ambilkan tahu untuk Fubao. Irisan Yitian. Irisan Yitian. Tofu wensi sudah siap. Tahu wensi. Keterampilan pisau ini luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana dengan itu? Sekarang percaya aku kepala koki. Bahkan jika kamu punya sedikit keterampilan, ketua Gu tetap tidak bisa membiarkan anak jadi kepala koki. Itu benar-benar tidak masuk akal. Beraninya kamu meragukan ketua Gu. Asisten Wu, kamu sudah tiba. Nona Su Fubao. Itu adalah kelalaianku. Aku telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, Fubao masih muda. Jadi diragukan, bisa dimengerti. Apa kau buta? Restoran ini dibuka oleh ketua Gu, khusus untuk Fubao. Ya, Fubao tidak berbohong tahu. Aku sudah menjadi koki selama 15 tahun. Adalah koki kelas 1 nasional. Karena ketua Gu secara pribadi menunjuk dia sebagai kepala koki, maka aku tidak mungkin menjadi asisten anak kecil kan. Kehilangan muka. Apa salahnya menjadi bawahan Fubao? Fubao bisa mengajarkanmu banyak hal. Kau bilang kau akan menjadi guruku. Bukankah itu merendahkan diriku? Kau telah kehilangan kesempatan jadi murid Dewa Masak. Jika kau punya ketidakpuasan, kau bisa sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi. Restoran ini bisa tanpamu, tapi tidak bisa tanpa Fubao. Baiklah, aku akan pergi. Paman, di mana ayahku? Ketua Gu pergi menjemput Tetua Cheng. Dia seharusnya sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Secepat itu. Ya, sekarang mari kita cepat siapkan hidangan. Waktu sempit. Kau memasak untuk Tetua Cheng. Cheng Qingyon.
Jika kita memasak untuk tetua Cheng, maka aku tidak akan pergi. Mereka semua adalah koki tingkat atas. Aku bahkan tidak memenuhi syarat. Apa kau pikir restoran ini rumahmu? Tinggal jika kau ingin tinggal. Pergi jika kau ingin pergi. Selama tetua Cheng puas, aku bersedia menjadi bawahanmu. Fu Bao, koki ini adalah senior. Beri dia kesempatan. Siapkan hidangannya. Aku butuh daging sapi udang dan kubis. Baiklah, ayo siapkan dengan cepat. Waktu sempit dan tugas ini penting. Cepat, 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 cepat. Ya mengerti. Nona Su, bagaimana kami bisa merepotkanmu Nona Su? Jika ketua Gu tahu, dia pasti akan tidak senang. Kalau begitu aku Bisa pergi ke aula depan dan melihat. Untuk melihat, apakah ada hal lain yang tidak memuaskan. Kau tidak diterima di sini. Keluar. Pelanggan memang dewa. Apa kau yakin ingin mengusirku? Ponsel semua mereka tahu. Kau harus mengendalikan sikapmu. Jangan merusak reputasimu sendiri. Restoran ini dimiliki oleh Gu Weian. Masih harus pertimbangkan kepentingannya. Hanya satu hidangan. Bunda melompat tembok. Aku peringatkan kau. Kau ingin merusak slot pendaftaran kompetisi Fu Bao. Jangan harap. Bermimpi saja. Aku tidak percaya Gu Weian bisa membelamu setiap saat. Aku dengar bahwa aku datang untuk makan. Pasangan pecinta makanan ini juga ingin datang dan melihat. Putri Cheng Qingyun. Istri Cheng Qingyun. Jangan khawatir, Fu Bao tidak akan mengecewakanmu. Tetua Cheng. Restoran ini, kau benar-benar datang ke tempat yang salah. Kau di sini juga. Bahkan ketua gua kami sudah tiba. Dan sudah 20 menit. Kami bahkan belum melihat satu hidangan pun. Memperlakukan aku seperti ini adalah satu hal. Tetapi kau sendiri hadir di restoran ini. Namun hidangannya masih belum disajikan. Ini berarti tidak ada yang menganggapmu serius. Tetua Chen, Fu Bao sudah ada di dapur sedang bersiap. Sebentar lagi. Ketua gue, jangan coba-coba membuat alasan. Kompetisi Dewa Masakan. Setiap tahap adalah kompetisi berwaktu. Kontrol atas waktu adalah bakat dasar. Setiap koki, jika kau bahkan tidak bisa melakukan ini, kenapa harus berkompetisi? Sajikan hidangannya. Tutup mulutmu. Kami tidak bermaksud membuat Ketua Cheng menunggu lama. Tetua Cheng, Anda tidak menunggu lama kan? Kau baru saja masuk, dan hidangan disajikan tepat setelahnya. Dalam waktu sesingkat itu, kedua orang itu lagi, semua sudah selesai masak. Bunda melompat tembok yang kupesan. Apakah sudah siap? Buddha melompati tembok. Buddha melompat tembok yang Anda inginkan. Sungguh aroma yang kaya. Guci dibuka aroma sampai tetangga. Bahkan sang Buddha menciumnya melompati tembok. Rasa ini otentik. Buddha melompati tembok. Hidangan lezat perjamuan nasional. Hidangan nomor 1 di bawah langit. Tidak, Buddha melompat tembok ini adalah super tak terkalahkan. Fu Bao. Apakah kau juga membuat hidangan ini? Tentu saja. Semua hidangan ini dibuat oleh Fu Bao. Itu tidak benar. Aku baru di sini selama 20 menit. Bagaimana hidangan ini dibuat? Buddha melompat tembok. Setidaknya membutuhkan 2 hingga 3 jam direbus perlahan. Baru bisa bawa ayam, tripang dan abalon. Rasanya menyatu sepenuhnya. Aku pikir ini adalah hidangan yang sudah jadi. Ini semua bahan buatan dan trik curang. Kau curang. Katakan padaku, makanan ini, trik apa yang kau gunakan? Pengetahuan dangkal. Seorang koki biasa mungkin tidak bisa membuatnya dalam 20 menit. Tapi Fu Bao kami bisa. Ku dengar beberapa koki top tidak hanya bisa secara tepat mengendalikan panas, tetapi juga jika diperlukan. Gunakan energi internal, tingkatkan api. Apa kau bilang bahwa dia di usia baru 6 tahun telah menguasai energi internal? Apa yang sulit dari itu? Aku adalah tubuh suci terpilih untuk menumis. Sekarang, tak ada yang mau dikatakan kan. Entah itu hidangan siap saji atau bukan. Kita akan tahu setelah mencicipinya. Jangan menunda waktu kita. Tepat sekali, aku kelaparan. Ketua Gu, bisakah kita makan sekarang? Baiklah, semuanya tolong. Roti kukus, sup mutiara giok putih, sup bakso sapi. Surat. Kamu benar-benar tidak sopan.
Kau bahkan menyajikan bakpao. Siapa yang kau coba bodohi? Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan menyegel mulut kalian. Ketua gue, kami kehilangan ketenangan. Fubao, Tetua Chen datang sendiri untuk memberimu undangan kompetisi. Mengapa kau tidak membuat hidangan yang enak? Menggunakan bakpao sebagai hidangan. Ibu bilang, hari ini adalah kedatangan Putri Tetua Cheng. Akan datang. Aku membuat bakpao kelinci kecil. Anak perempuan kecil, semua menyukainya. Kau memanggilku gadis kecil, sangat pandai menyenangkan orang. Ini jelas menunjukkan, tidak ada cukup waktu. Kamu tak bisa buat hidangan mewah. Di depan keluarga Tetua Cheng, kamu masih mencoba mencari perhatian di sini. Siapa yang memberitahumu bahwa hanya hidangan mewah yang bisa menjamu tamu? Ini, lihatlah bentuk ini. Ini diukir tangan bukan? Tepat sekali. Ukiran yang indah ini, begitu hidup. Keterampilan mengukir ini benar-benar sebuah karya seni. Ini memang lembut dan indah, dengan pesona kekanak-kanakan yang unik. Ada kejutan jika Anda mencicipinya. Selain ukiran kejutan apalagi yang mungkin dimiliki bakpao ini? Biarkan aku mencobanya. Kulit luarnya lembut, bagian dalamnya halus dan elastis. Bagaimana bisa semanis ini? Rasanya manis di hatiku. Fubao menambahkan ubi madu. Aroma gandum yang begitu murni. Ini pertama kalinya aku mencicipi. Rasio tepung terhadap air dan tingkat fermentasi raji, semuanya seimbang dengan sempurna. Dipasangkan dengan ubi jalar madu, ini tak kalah dengan hidangan daging dan ikan. Roti kukus busuk, apa bagusnya itu? Apakah dia seorang koki atau koki kue? Kelinci sangat lucu. Jika kau ingin memakannya, Fubao bahkan tidak akan membuatnya untukmu. Fubao, perkenalkan hidangan berikutnya. Apakah ini bahkan perlu perkenalan? Kol rebus. Bahkan babi. Makan lebih baik dari ini untuk menjamu tamu dengan ini. Fubao belum bicara. Xiao Fubao, hidangan kol rebus ini, apakah ini memiliki makna khusus? Nenek, ini adalah sup mutiara giok putih. Ini mengandung mutiara yang juga bisa mempercantik kulit. Pantas saja Xiao Wu memberitahuku bahwa kau mendapatkannya darinya. Mutiara Laut Selatan. Mutiara Laut Selatan, 800.000 per mutiara. Mutiara kelas atas. Di antara semua mutiara, mutiara ini memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit terbaik. Itu berarti, semangkuk sup mutiara giok putih ini, nilainya 800.000. Bagaimanapun itu semua uang ayahku. Siapa suruh ayahku kaya? Fubao sebagai seorang koki, kau harus membumi. Jangan melebih-lebihkan kan? Tidak. Nenek cepatlah minum seteguk. Jika itu benar-benar ajaib, aku akan berlutut dan menjadi muridmu. Ibu, kau menjadi lebih muda. Kerutan di sudut matanya hilang. Ayah, aku tidak salah lihat kan? Benarkah? Kau benar-benar menjadi lebih muda. Kau berseri-seri. Sungguh ajaib. Bagaimana ini mungkin? Masakan ini bukan praktik yang tidak ortodoks. Nyonya Tua Cheng, bakpao berbentuk kelinci ini disiapkan khusus untuk Nona Cheng. Dan semangkuk sup mutiara giok putih dibuat khusus untuk Anda oleh Fubao. Fubao benar-benar mencurahkan hatinya untuk ini, untuk kita berdua, kejutan demi kejutan. Fubao, lalu bagaimana dengan hidangan? Sudah siapkan mie untuk Tetua Chen. Itu apa lagi? Ini adalah semangkuk sup bakso sapi ini. Ketika aku masih muda aku hampir mati kelaparan. Aku hanya bisa mengemis di jalanan. Aku bertemu orang baik yang memberiku semangkuk sup bakso. Langkahmu ini bermain sesuai preferensi kami. Benar-benar membuat seluruh keluarga kami benar-benar terbaca. Tetua Cheng, cepatlah coba dan lihat bagaimana rasanya. Bakso-bakso ini berair dan montok dan sangat kenyang. Saja. Bakso daging sapi ini juga bisa digunakan untuk bermain pingpong. Tetua Cheng, semangkuk sup bakso sapi ini, bagaimana rasanya? Hanya satu kata. Luar biasa. Sepanjang hidupku, aku telah mencoba mencari rasa dari 50 tahun yang lalu. Fubao memang pantas. Fubao, kamu sudah memiliki keterampilan kuliner tingkat atas. Yakin kamu menang kejuaraan. Terima kasih. Untuk ikut kompetisi Raja Koki. Terima kasih Tetua Cheng. Sekarang kau bisa tenang. Anak kecil, sisanya akan bergantung pada penampilanmu. Semuanya harap tenang. Aku pasti akan tampil baik dalam kompetisi. Kemenangan terjamin.
Ayah. Ada apa denganmu? Dia sudah tidak tertolong lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya, dalam harian, sehari-hari, menambahkan racun kronis. Sudah setahun. Kebetulan saja, sudah waktunya racun itu bereaksi. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Aku memperlakukanmu dengan baik, mengadopsimu, dan menjadikanmu murid terakhirku. Sudah 20 tahun, kamu benar-benar datang untuk mengambil nyawaku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan putrimu. Jika dia mengikutiku, aku bisa saja mengambil alih keluarga Sumu secara alami. Tapi dia, apakah hilang di dalamnya, mengabaikan pria sepertiku, dan tidak menginginkanku, dan malah tidur dengan pria liar di luar sana. Ramran, ayah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua adalah alasan binatang ini. Bajingan tak tahu terima kasih. Tak tahu terima kasih. ayah, Tahun-tahun terakhir ini, aku diam-diam mengambil alih menara Shiwei. Setelah kamu mati, aku akan bisa, secara sah dan dibenarkan, mengambil alih menara Shiwei. Ramran, menara Shiwei, warisan leluhur, 300 tahun, adalah milik keluarga Su kami. ayah, Ran akan mengambil kembali menara Shiwei. Jangan pergi. Jangan pergi, kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi. Ayah, Masih ingin mendapatkan kembali menara Shiwei. Dalam kehidupan ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Bawa dia pergi. ayah. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga suku. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak. Ketua Gul, selama waktu ini, terima kasih atas perhatian Anda padaku dan Fubao. Sebenarnya selama waktu ini, aku sangat bahagia. Jika kau, karena aku akan selalu melindungi kau dan putrimu. Yang pertama berhadapan adalah Feng Chunhua melawan Guo Yuchen. Bolehkah aku bertanya padamu, apa hidangan pertama yang kamu buat? Apa yang kubuat hari ini adalah 3 kelezatan, ikan tanpa tulang, apel, ikan tanpa tulang 3 kelezatan. Hidangan ini, apakah ada teknik khusus? Ikan tanpa tulang 3 kelezatan, melibatkan pembuangan tulang seluruh ikan, lalu mengisinya dengan isian 3 kelezatan. Kesulitannya terletak pada pembuangan tulang, yang sangat menguji keterampilan pisau koki. Pantas saja ku dengar. Master Feng paling mahir dalam keterampilan pisaunya. Ini adalah kerangka ikan utuh. Dan tubuh ikannya juga utuh sempurna. Terlebih lagi, ini memakan waktu kurang dari 10 detik. Keterampilan pisau Master Feng, tidak ada duanya. Tak ada berani klaim juara. Akankah Guo Yuchen kalah? Meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia memang punya beberapa keterampilan. Bagaimanapun juga, dia belajar dari keluarga Su kami. Keluarga Su adalah Ayahku adalah Sui. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi yang pantas nomor 1 di dunia kuliner. apa? Kau adalah putri dari Dewa Masakan. Master Guo ternyata menggunakan pisau dapur untuk mengukir es. Mengukir es dengan pisau dapur. Saya melihat ini untuk pertama kalinya. Sungguh membuka mata. Namun, pisau dapur Guo Yuchen itu tampaknya adalah pisau terkenal nomor 1 di bawah langit pedang bangau putih. Benar. Pisau White Crane tak tertahankan dan tak terhentikan. Meskipun keterampilan pisaumu bagus, kamu tidak punya pisau yang bagus untuk memberimu keunggulan. Itu adalah pisau kesayangan ayahku, dibuat dengan teknik khusus. Itu dapat semaksimal mungkin meningkatkan keterampilan pisau seorang koki. Pantas saja keterampilan mengukir esnya, seperti mengukir tahu, mulus dan tanpa usaha. Kalau begitu, bukankah dia curang? Kompetisi Dewa Masakan tidak memiliki persyaratan seragam untuk peralatan dapur. Oleh karena itu, semua master terkenal akan menyiapkan yang terbaik dan peralatan dapur yang paling nyaman. Fubao dia. Fubao, sudahkah kamu memutuskan hidangan apa yang akan kamu buat? Fubao belum The film memutuskan. was Aku sedang melihat kalian translated berdua and narrated berbisik. by M. Itu sangat manis. Jika bukan karena peningkatan pedang bangau putih dengan keterampilan pisau Anda,
Anda tidak mungkin bisa mengalahkan saya. Bahkan jika keterampilan pisaumu lebih baik dariku. Bahkan jika kita mengakui poin itu, rasa hidanganmu masih jauh lebih rendah dariku. Cukup sengit. Bunga teratai salju asam manis. Rumah minum Yoshan. Misi selesai. 3 kelezatan. Ikan tanpa tulang. Ikan tanpa tulang 3 kelezatan. Aku datang. Daging ikan ini lembut. Dan daging domba di dalamnya sangat lezat. Ikan dan domba ini, ketika dua karakter ini disatukan, mereka buat karakter segar, luar biasa. Ibu, aku sedang memikirkan apa yang akan dibuat. Angin dingin mabuk es dan embun. Murni es tanpa celah bunga teratai salju. Bunga teratai salju asam manis ini memiliki presentasi yang luar biasa. Asam, asin. Rasionya pas banget dipakai. Tidak ada satupun cacat yang dapat ditemukan. Ini benar-benar hidangan lezat kelas atas. Memakan ini. Organ dalam. Semuanya terasa segar dan dingin. Ini seperti teratai salju Tianshan. Sama bergizinya. Hidangan luar biasa. Pada akhirnya aku telah kalah lagi dari Guo Yuchen. 5 juri. Bagaimana rasanya? Sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya bukan? Tidak perlu berdiskusi, aku sudah tahu hasilnya. Inilah yang seorang juara seharusnya seperti ini. Selanjutnya, giliran kalian. Fubao, kamu baru saja bilang, hidangan apa yang ingin kamu buat? Ingin buat hidangan sama dia. Bunga teratai salju asam manis. Ini, hidangan ini, tantangan terbesar adalah gunung es. Gunung es itu sangat sulit diukir. Para juri barusan mencicipi hidangan ini. Membuat hidangan ini akan sangat merugikan bagimu. Guo Yuchen telah menetapkan standar tinggi untuk selera para juri. Hanya akan menjadi lebih teliti. Apakah dia tahu dia tidak bisa menang? Jadi dia ingin mencari topik untuk menarik perhatian bagi dirinya sendiri. Mencari mati. Jika Anda bermain seperti ini, serah saja langsung. Mengapa dia bisa melakukannya? Tapi aku tidak bisa. Hanya dengan ini, pisau dapur biasa milikmu. Aku khawatir pisaumu akan patah setelah 2 kali ketukan di es. Akan patah. Orang yang tidak kompeten punya banyak alat. Tapi aku bukan orang yang tidak kompeten. Berikutnya, aku akan membuka matamu. Dia benar-benar menggunakan pisau biasa seperti itu untuk mengukir es. Bahkan Dewa Masak menggunakan pedang bango putih. Pedang terkenal seperti itu untuk mencapai ini. Bunga teratai salju asam manis. Seharusnya aku menyiapkan pisau bagus dari pengrajin ulung sebelumnya. Itu adalah persiapanku yang kurang. Dibandingkan dengan ini, aku lebih penasaran tentang sifat kompetitif Fubao. Dia mewarisinya dari siapa? Apakah aku kompetitif? Kau tenang dan santai. Seperti bunga krisan. Sepertinya, dia mewarisinya dari ayahnya. Seharusnya aku tidak. Sangat kompetitif saat itu. Belum tentu merupakan hal yang buruk. Mungkin ayah Fubao adalah sangat ambisius dan termotivasi, pria yang baik. Apakah mereka di sini untuk menonton kompetisi Fubao atau untuk menggoda? Ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Tidak. Dia hanya memiliki keterampilan pisau yang bagus. Master Su, tekanan makin meningkat. Siapa tahu dia hanya pamer dan tidak ada isinya. Kita bersaing dalam rasa. Saya mahir dalam 8 masakan agung. Kalau begitu Master Su, hidangan apa yang akan Anda buat? Naga melayang di 4 lautan. Master Su benar-benar membuat hidangan khas rumah minum Yoshan. Naga melayang di 4 lautan. Jika bukan karena menghormati kompetisi, saya hanya akan tumis kentang parut untuk menang.
hidangan khas Master Su. Naga melayang di 4 lautan. Apakah Anda masih akan membuat bunga teratai salju asam manis milik Master Guo? Aku tidak hanya akan membuatnya, aku juga akan meningkatkan dan memperbaruinya. Aku ingin lihat, apa lagi yang bisa kau lakukan, memperbaiki dan meningkatkan. Apa yang dia tuangkan di atas itu? Bunga teratai salju asam manis ini sangat indah karena rasanya yang menyegarkan. Jangan inovasi sembarangan. Bahkan kesalahan kecil akan memengaruhi rasa. Fu Bao melakukan ini benar-benar terlalu berisiko. Aspek ini, dia mungkin mewarisinya dari ayahnya. Jangan sebut ayah anak itu. Semakin aku menganalisisnya sekarang, semakin aku merasa dia bukan orang baik. Naga melayang di 4 lautan ini, aromanya benar-benar memikat. Saya dengar. Saus ini adalah resep eksklusif Su Fan. Seperti yang diharapkan dari hidangan khas rumah minum Yushan. Daging udang ini renyah di luar dan lembut di dalam. Sangat lezat. Aroma saus yang kaya dan aroma manis lobster. Hanyalah perpaduan yang sempurna. Yang cicip naga melayang 4 lautku pasti akan merasa sangat lezat. Lihat punya kamu face punya saya. Jangan tertawa. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Para juri, saatnya mencicipi hidangan Fu Bao. Saya pikir tidak ada perlu mencicipinya bukan? Bunga teratai salju asam manis milik Dewa Masakan Guo sudah kita cicipi. Milik Anda, saya benar-benar tidak bisa tertarik padanya. Fu Bao membuat berdasarkan hidangan Guo Yuchin, peningkatan dan inovasi. Peningkatan apa? Inovasi apa? Penataan dan presentasinya. Dengan milik Dewa Masakan Guo, persis sama. Dewa Masakan Guo sudah mencapai puncak hidangan ini, membandingkannya dengan nilai sempurnanya. Bahkan jika kamu mendapat 90 poin, di mata kami, itu hanya 70 poin. Ketua Cheng, tidak perlu membandingkan kan? Umumkan saja hasilnya secara langsung. Dalam kompetisi sepenting ini, kalian para juri hanya mengandalkan penilaian intuitif tanpa mencicipinya sama sekali. Bagaimana kalian bisa meyakinkan publik? Kompetisi Dewa Masakan harus adil dan jujur. Bahkan tidak ada sedikit pun keberpihakan yang boleh ada. Lihat, sudah kubilang, sama sekali tidak ada perlu mencicipinya. Ketua Cheng, keberpihakanmu pada Su Fu Bao bukan hanya sekali atau 2 kali. Sekarang katakan yang sebenarnya. Perbaikan dan peningkatan. Dengan tingkat keahlianmu saat ini, itu hanya bisa disebut tindakan yang berlebihan, mencari masalah sendiri. Tidak. The film Inovasi was Fu Bao translated and sangat berhasil. narrated by M Media. Bicara, anak berusia 6 tahun, benar-benar bisa membuat perbaikan yang berhasil. Cheng Qingyon, keberpihakanmu, bukankah itu sedikit terlalu jelas? Dingin sekali. Di mana ini? Aku sangat lapar. Jangan-jangan kamu, penjual korek api, gadis kecil. Lezat sekali. Apa yang akan kulakukan jika aku tidak bisa makan makanan selezat ini di masa depan? Bibi, kenapa kamu menangis? Rasa ini belum pernah cicip yang begini. Selain aroma aslinya, gadis kecil ini, dia juga menambahkan lapisan rasa manis dan asam. Rasanya kaya. Saus apa yang akhirnya kamu taburkan? Siram saus apa ke hidangan ini? Cuka sari apel dan air limon. Fu Bao atas dasar metode asam manis tradisional. Dengan berani menggabungkan rasa asam buah, bunga teratai salju asam manis adalah hidangan vegetarian yang menyegarkan, yang sangat melengkapi aroma buah. Tiba-tiba menyebut cuka sari apel dan jus lemon. Nafsu makanku tiba-tiba kembali. Setelah Fu Bao menang kompetisi, aku akan memintanya
Membuatkanmu satu meja besar penuh makanan lezat. Kalau begitu kau bisa membuatnya di rumahku. Jika kau tidak bicara, itu berarti kau setuju. Itu juga sari apel. Dan perasan lemon. Tidak heran rasanya melekat di mulut. Bunga teratai salju asam manis milik dewa masakan Guo adalah seperti itu. Teratai salju Tianshan, terisolasi dan mandiri. Untuk dikagumi dari jauh, tetapi tidak disentuh. Tapi hidangan ini telah memberikan kehidupan pada bunga teratai. Manis dan asam, dengan tekstur yang seimbang. Aku belum pernah mencicipi rasa yang begitu menyegarkan. Apa maksudnya itu? Mungkinkah hidangan Sufu Bao bahkan lebih baik daripada milik Guo Yuchen? Guo Yuchen, dewa masak pegang gelar 5 kali berturut-turut. So Fu Bao bisa menimbulkan ancaman sebesar itu. Aku masih lebih suka bunga teratai salju asam manis milik Guo Yuchen. Aku suka hidangan Fu Bao. Itu berani dan inovatif. Ini adalah kompetisi antara aku dan Su Fu Bao. Mengapa kamu membandingkan Su Fu Bao? Untuk apa dibandingkan dengan dia? Bandingkan hidangan sama tak terhindar. Inovasi Su Fu Bao sangat berhasil. Peningkatannya sangat berhasil. Bisakah itu melampaui naga melintasi 4 lautan? Suara ini aku berikan untuk Su Fu Bao. Aku juga memberikan suaraku untuk Su Fu Bao. Su Fu Bao berkompetisi di bawah tekanan Guo Yuchen. Untuk berkompetisi lagi sudah meningkatkan kesulitan. Terlebih lagi kualitas hidangannya tak bisa dikritik. Dan benar-benar mengejutkan. Jadi, tetua Cheng suaramu adalah, tentu saja, itu juga untuk Fu Bao. Aku sangat senang, karena dia bisa membuat terobosan signifikan seperti itu. Fu Bao menang. Dari 5 kontestan, 3 memilih Su Fu Bao. 2 yang lainnya, aku memberikan suaraku untuk Su Fu Bao. Aku juga memberikan suaraku untuk So Fu Bao. Aku umumkan. Aku menolak menerima ini. Dia hanya anak berusia 6 tahun. Mengapa aku harus menerimanya? Lagi. Selalu menyerang usia Fu Bao. Fu Bao masih muda. Itu bukan salah Fu Bao. Aku tidak menerima ini. Aku belum memberikan upaya penuhku. Aku dengan susah payah meneliti dan mengembangkan hidangan unikku selama 3 tahun. Aku belum mengeluarkannya. Siapa yang menghentikanmu? Halangi mereka beri usaha penuh. Aku pikir, aku bisa menang melawanmu di babak ini. Aku hanya ingin menyimpan hidangan andalanku untuk babak final. Untuk menghadapi Guo Yuchen. Kompetisi Fu Bao bikin orang menangis karena kompetisi. Baiklah. Datang lagi tahun depan. Jangan menangis. Kamu. Aku umumkan. Babak pertama kompetisi Dewa Masakan, Su Fu Bao melawan Su Fen. Su Fu Bao menang. Yushen Yuchen bersaing untuk Dewa Masak. Yu Chen. Yushen Yuchen The film was Bersaing translated untuk Dewa and Masak. narrated by M Yu Media. Chen. bahkan jari Dewa Masak Guo juga kalah. Pulang saja dan bercerminlah baik-baik. Bisa kalahkan dewa masak Guo. Bermimpilah. Ibu kenapa orang jahat? Punya penggemar. Fu Bao tidak punya. Bakat Fu Bao tak tertandingi di dunia. Para penggemar bersorak. Rasa adalah yang utama. Itu aktris Lin Weiwei. Ibu aku juga punya penggemar. Fu Bao, hari ini kamu harus menang. Nona Lin mendukungmu dan juga di semua platform media sosial. Membagikan video pertandingan final hari ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ratusan juta orang akan memperhatikan. Ratusan juta orang. Begitu banyak orang. Ingin bertemu Fu Bao? Aku ayah Fu Bao. Atas namanya. Aku berterima kasih atas dukunganmu. Ini adalah ayah kandungku. Ayahku yang paling tersayang paling dekat. Ketua gue. Sepertinya tidak ada yang peduli bahwa kau adalah ayah Fu Bao kan? Yushen Yuchen bersaing untuk Dewa Masak. Bersaing untuk dewa masak. Yushen Yuchen bersaing untuk Dewa Masak. Aku adalah penggemar berat darimu Yuchen. Dewa masak Guo. Apa yang terjadi pada tangan kirimu? Bukan apa-apa. Itu tidak akan memengaruhi pertandingan. Pasti Su Fu Bao dan kelompoknya yang lakukan. Mereka mengandalkan dukungan Gu Huaien dan bertindak tanpa hukum. Sungguh tercela.
Tangannya hanya untuk memberinya pelajaran. Dia menggangguku dan ibu. Apakah kau mengakui bahwa tangan Dewa Masak gua terluka olehmu? Kompetisi hari ini sangat penting. Bagaimana kau bisa menggunakan taktik kotor seperti itu? Diskualifikasi mereka. Mundur dari kompetisi. Mundur dari kompetisi. Mundur dari kompetisi. Mundur dari kompetisi. Hati-hati. Keamanan. Singkirkan orang ini dari sini. Dewa Masak gua, aku akan selalu mendukungmu. Pertandingan hari ini, kau harus menang. Kau harus menang. Ketua gue. Kekuasaanmu tidak bisa menindas orang. Jika aku benar-benar ingin menggunakan kekuasaan untuk menekanmu, kamu mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Dia mentolerirmu di mana-mana, hanya agar Fubao bisa menang secara sah melawannya. Menang melawanku. Aku, Dewa Masak selama 5 periode berturut-turut. Dan juga, satu-satunya murid langsung Suen. Bahkan jika tangan kiriku patah, aku masih bisa menang melawannya. Guo Yuchen, tangan kirinya terluka, namun dia masih sangat percaya diri. Tak dapat disangkal bahwa dia punya alasan untuk percaya diri. Bagaimanapun juga, dia adalah murid langsung Suen. Su Wei. Ku dengar, dia adalah puncak yang tak terlampaui, tak terkalahkan di Koki. Jenius muncul tiap 500 tahun. Guo Yuchen benar-benar mewarisi ajaran Suen. Kecuali jika Su Wei masih hidup. Kalau tidak ada yang mungkin bisa mengalahkannya. Murid langsung Su Wei. Apakah sepercaya diri itu? Bagaimana jika dia adalah keturunan biologis Su Wei? Tepat sekali. Bagaimana mungkin? Tuan tua Su Wei sakit parah di tempat tidur 7 tahun lalu dan meninggal karena penyakit yang tak tersembuhkan. Aku tidak pernah dengar dia punya keturunan. Kau benar-benar berani menyombongkan diri untuk memuliakan diri sendiri. Tetapi kau tidak bisa berjemur dalam kejayaan orang mati. Percaya atau tidak? Mungkinkah itu benar-benar? Mungkin. Bagaimana mungkin anak biasa tahu cara memasak dan bahkan berhasil mencapai final kejuaraan Dewa Masak? Jika dia benar-benar cucu Bapak Suen, itu akan mengejutkan seluruh dunia kuliner. Masa depannya niscaya akan tak terbatas. Kau mematahkan tanganku dan menghentikanku berkompetisi sudah cukup buruk. Sekarang kau benar-benar ingin melibatkan dan memanfaatkan guruku Suen. Melibatkan dan memanfaatkan. Kaulah yang membunuh ayahku dan rencanakan rebut aset keluarga Su. Orang yang manfaatkan ayahku jelas adalah kau. Ini semakin konyol. Mereka benar-benar mengatakan Dewa Masak Guo membunuh Suen. Su Wei adalah guru Dewa Masak Guo. Dia paling menghormatinya. Aku selalu menghormati guruku. Apa yang kau katakan sama sekali tidak mungkin. Fitnah dan pencemaran nama baik. Melanggar hukum. Ketika kau mengatakan ini, apakah kau tidak merasa jijik atau bersalah? Sebagai putri biologis Su Wei, alasan apa yang kumiliki untuk memfitnahmu? Kau bilang kau adalah putri Bapak Su. Tunjukkan akta kelahiranmu. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti, kau hanya memfitnah secara liar. Jangan salahkan aku karena memanggil polisi untuk melindungi hak hukumku. Ini adalah akta kelahiranku. Ayahku adalah Dewa Masak. Su Wei. Akta kelahiran. Dia benar-benar putri Suen. Jika dia benar-benar putri Su Wei, maka apa yang dia katakan sangat meyakinkan. Itu hanya akta kelahiran. Dengan status Gu Huai'an, mudah saja untuk memalsukannya. Apa kau mengatakan bahwa sejel resmi pada akta ini palsu? Berhentilah membuat masalah. Gu Huai'an memegang kekuasaan besar. Akta kelahiranmu palsu. Ini mungkin konspirasi bisnis. Dalang di balik ini pastilah Gu Huai'an. Apa kau dengar itu? Tidak ada yang percaya apa yang kau katakan. Jaga ucapan dan tindakanmu. Hati-hati. Jangan terlibat dengan ketua gue. Aku tidak takut terseret olehnya. Hanya saja dengan statusnya saat ini, semua orang mungkin akan lebih mempercayainya. Ibu, ketika aku menang, aku akan mendapatkan keadilan untukmu, kan? Baiklah, Kompetisi akan segera dimulai. Kita tidak sedang terburu-buru sekarang. Ayo pergi. Kejuaraan Dewa Masak.
Halo semuanya. Suasana di sini sudah penuh dengan mesiu. Sepertinya kompetisi hari ini lebih intens daripada yang sebelumnya. Akan menjadi lebih seru lagi. Mari kita sambut kedua kontestan ke atas panggung. Kalian berdua sapa penonton. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan satu sama lain? Kau masih muda, tapi aku tidak akan bersikap lunak padamu. Aku menantikan persaingan denganmu. Kamu menggangguku dan ibu. Kamu jahat. Aku tidak berjabat tangan dengan orang jahat. Jika kau bertingkah seperti ini, penonton hanya akan mengatakan kau tidak tahu berterima kasih. Biarkan mereka mengutuk. Aku suka ketika kamu membenciku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fubeo luar biasa. Dia menyuarakan isi hatiku tentang para pembenci. Dewa masak gua mengulurkan tangannya. Namun dia begitu tidak tahu berterima kasih. Bagaimana orang tuanya membesarkannya? Begitu sombong dan tidak sopan. Sungguh tidak seperti cucu Tuan So. Xiao Fubao, ini giliranmu. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada lawanmu? Bisakah aku bicara dengan mamaku? Ini bukan pidato penerimaan tahu. Jika ini adalah pidato penerimaan, itu akan baik-baik saja. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika aku menang, aku akan bicara dengan ibu saat itu. Apakah kau sebegitu yakin kau bisa menang? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan itu saja. Semua keterampilan kulinermu dicuri dari kakekmu. Jelas orang pencuri. Namun begitu percaya diri. Hari ini adalah hari yang istimewa. Apakah semua orang tahu hari apa ini? Sejauh yang saya tahu, hari ini adalah peringatan kematian ke-7 Suen. Benar sekali, Sui adalah juara utama kompetisi Dewa Masak. Dan terlebih lagi, juri seumur hidup kompetisi Dewa Masak. Statusnya sangat penting. Ayah, 7 tahun kemudian, Fubao juga berdiri di panggung terpentingmu. Dulu kau meninggal dengan dendam. Hari ini putrimu pasti akan membuatmu beristirahat dengan tenang. Untuk mengenang Bapak Su pada peringatan 7 tahun wafatnya. Dan untuk berterima kasih kepada Bapak Su atas kontribusinya pada kompetisi dan pada seni kuliner Dacia. Kompetisi hari ini memiliki aturan khusus. Mungkinkah ini berhubungan dengan kakakku? Benar sekali. Dalam kompetisi sebelumnya, tidak ada batasan pada hidangan, tidak ada batasan pada waktu, dan tidak ada batasan pada metode memasak. Namun kali ini, kedua kontestan harus memilih dari hidangan. Tuan Su, mereka harus memilih dari masakannya. Aku adalah murid pribadinya, Su Fubao. Aku khawatir, kau bahkan belum pernah bertemu Sue. Carl, Hidangan kakek. Aku juga telah mempelajarinya dengan cermat. apa yang bisa dipelajari orang luar? Hanyalah keterampilan dangkal. Ada juga buku masak, yang disebut buku masak keluarga Su. Itu luas dan mendalam. Disitulah esensinya berada. Bajingan tak tahu malu. Apakah dia mencuri resepnya lagi? Keluarga suku telah menjadi koki kekaisaran sejak zaman kuno. Resep keluarga Su telah diwariskan selama 300 tahun. Itu mencatat banyak. Resep hidangan terkenal yang hilang, itu tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Bukankah Fubao akan dirugikan kalau begitu? Buku resep itu sudah baca dari awal sampai akhir sejak kecil. Dari ingatan, aku mengajarkan Fubao beberapa. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak yang masih dia ingat. Tapi kamu juga tahu cara memasak. Lalu mengapa kamu membiarkan Fubao berpartisipasi dan bukan kamu? Rahasia memasak buku masak keluarga Su. Sebuah kemalangan bagi keluarga. Karena telah menghasilkan bajingan hianati guru dan leluhur. Kematian sudah di depan mata, namun kau menolak menyerah bahkan dalam kematian. Awalnya jika kau memohon ampuh dengan patuh, aku bisa memberimu akhir yang cepat. Karena itu masalahnya. Bubuk tanpa rasa akan perlahan-lahan melumpuhkan indera perasamu. Aku ingin kau sebelum kau mati. Kehilangan satu lagi, hal yang paling penting. Jangan beritahu Fubao bahwa aku sebenarnya tidak bisa merasakan. Apa katamu? Aku tidak bisa merasakan. Tapi setiap kali Fubao memasak, aku selalu mengatakan itu adalah kelezatan tiada tara. Kalau begitu kamu pasti berkorban banyak untuk Fubao. Kamu pasti ibu yang sangat baik. Karena Fubao adalah yang paling bijaksana anak di seluruh dunia. Saya nyatakan kompetisi ini resmi dibuka. Silakan mulai kalian berdua. Daging macam apa ini semua? Ayam bebek angsa. Merpati puyuh. Apakah dia akan membuat
Pisau bangau putih lagi. Pisau nomor 1 di Dacia. Keterampilan pisaunya lebih baik daripada yang terakhir kali. Tampaknya kondisinya hari ini sangat prima. Lihatlah pola pada pisau ini. Ini terlihat seperti pisau awan mengalir. Pedang awan mengalir. Bukankah itu beredar di luar negeri sejak lama? Dari mana Fu Bao mendapatkan? Pedang awan mengalir saat itu tidak kalah dengan pedang bangau putih. Ayah menghabiskan 80 juta untuk membelinya kembali dari luar negeri. 80 juta. Aku lihat rumah lelang. Luar negeri menjualnya. Jadi aku membelinya. Harga pasar pedang bangau putih bahkan tidak semahal itu. Aku tidak bisa banyak membantu. Jadi, karena aku punya uang aku membelinya. Aku juga membelikanmu kalung berlian. The film was translated and narrated by M Media. Tebasan udara yang legendaris. Tebasan udara. Ini membutuhkan pengalaman lebih dari 10 tahun di usianya untuk bisa melakukannya. Sama seperti Sue. Dia jenius. Maju Fu Bao. Maju. Maju. Ini cucuku. Cucu perempuanku sendiri. Benar-benar tahu tebasan udara. Tidak peduli seberapa mampunya dirimu. Dewa masakan hanya bisa menjadi milikku. Keterampilan menumis tingkat atas ini benar-benar luar biasa. Keterampilan pisau hanya berfungsi untuk menambah nilai plus. Hal yang paling penting, tetaplah teknik menumis dan proporsi bumbu. Seorang master sejati tidak memamerkan keahlian mereka. Aku belum pernah melihat siapapun seangkuh dirimu. Dua trikmu. Apakah mereka bahkan memiliki keterampilan? Lihatlah lebih dekat. Bagaimana Fu Bao menumis? Kali ini dewa masakan hanya bisa menjadi aku. Bagua, tumis bagua. Tumis bagua. Teknik ini berputar seperti diagram bagua. Bahan-bahan berjatuhan di wajan. Setiap membalik dan mengaduk. Sangat tepat. Ini adalah tumis bagua. Milik Tuan Sue. Kudengar, tumis bagua ini adalah salah satu keterampilan unik Tuan Su. Bahkan Gu Yuche tidak mempelajarinya. Tumis bagua memanas lebih merata dan tidak akan merusak struktur bahan. Gue Yuchin. Kau tidak tahu gerakan ini kan? Orang tua itu mengajariku saat itu. Sudah usaha keras, tapi tak bisa belajar. Mengapa Su Fu Bao bisa melakukannya? Kakek Fu Bao adalah Sue. Sekarang, kamu harus percayakan. Mustahil. Bahkan Dewa Masakan Gue berkata, kamu mencoba menempel pada Tuan Su. Apakah Dewa Masakan Gue berbohong? Kamu tepat sasaran. Dia benar-benar berbohong. Kau terus mendesak ini. Apa sebenarnya niatmu? Bahkan jika kau tahu tumis bagua, tebasan udara, kau tetap tidak bisa mengalahkan Gu Yuchen. Aku tidak boleh diganggu oleh mereka. Tak terkalahkan Su Fu Bao. Pakai tipu daya palsu. Aku adalah murid yang paling dihargai dan dibanggakan oleh guru. Aku telah berturut-turut memegang gelar Dewa Masakan selama 5 tahun. Aku juga punya begitu banyak penggemar. Bai Diao Chao Feng. Kedua kontestan lagi kaget, membuat hidangan yang sama. Hidangan macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Penyajiannya sangat unik. Aku tahu. Aku bahkan pernah mendapat kehormatan mencicipinya. Ini adalah hidangan pusaka keluarga tetua Su, Bai Diao Chao Feng. Ran, apa itu Bai Diao Chao Feng? Bai Diao Chao Feng dibuat dari ayam bebek angsa, merpati, puyuh, dan 9 jenis burung lainnya. Itu dikukus, dimasak, dibumbui, lalu dirangkai bersama untuk membentuk wujud burung phoenix. Hidangan ini awalnya diciptakan oleh Suen. Resep tak pernah keluar keluarga. Dari mana Su Fu Bao mempelajari ini? Ya ampun. Sekarang jika kamu bilang Su Fu Bao adalah cucu Sue, aku akan mempercayainya. Selain alasan ini, tidak ada penjelasan lain. Aku menuduh Su Fu Bao menjiplak masakanku. Kamu mencuri resep keluargaku. Kamu menjiplak. Kurasa kamulah yang menjiplak. Pantas saja kau bisa membuat hidangan ini. Bai Diao Chao Feng yang hilang. Aku sarankan, langsung mendiskualifikasi kualifikasi kompetisi Su Fu Bao. Aku sudah bisa membuat hidangan ini saat aku berusia 5 tahun.
Aku tidak meniru. Mana buktinya? Apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu tidak menjiplak? Fubao pendek. Fubao tidak bisa melihat. Mamang, dari garis pandang Fubao, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Teknik memasak lawan. Dan kau masih berani mengatakan, Fubao kami menjiplak. Tak tahu malu. Tepat sekali. Sangat pandai menjebak orang lain. Itu bukan tidak mungkin. Dia bisa menirunya. Meskipun kau tidak bisa melihat detail masakanku, kau bisa menebak langkah-langkah umumnya. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Semuanya hanyalah dugaanmu. Aku baru saja mengamati Su Fubao selama proses memasak. Bahkan tidak melirikmu. Aku akui aku. Orang kecil. Kenapa kamu menindas? Orang kecil. Ran, aku yakin, dengan genku, Fubao akan tumbuh. Pasti mencapai 18 meter. Kau ingin seorang gadis tumbuh hingga 18 meter. Apakah itu hal yang masuk akal untuk dikatakan? Jika Su Fubao belajar di tempat lalu melakukannya, maka hidangan Bai Diao Chao Feng dibuat gadis pasti hanya penampilan tanpa substansi. Rasanya pasti tidak akan seenak milikmu. Ketua Cheng benar. Kami akan menilai dari rasa untuk mengevaluasi apakah itu penjiplakan. Ini sangat adil bagimu. Kamu tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Namun, jika rasanya tidak sebaik milikku, maka itu membuktikan dia menjiplak. Menjiplak di tempat selama kompetisi adalah pelanggaran serius. Aku meminta untuk menuntut Su Fubao bertanggung jawab dan melarangnya dari kompetisi seumur hidup. Jangan keterlaluan. Bahkan jika hidangan Fubao tidak sernak milikmu, itu tetap tidak membuktikan dia menjiplak. Jangan merendahkan dirimu ke tingkatnya. Tidak apa-apa. Fubao bersedia menyetujui persyaratannya. Jika rasanya tidak sebagus miliknya, Fubao akan dilarang seumur hidup. Bertaruh sebesar ini, apakah Fubao terlalu impulsif? Apa yang kau tahu? Ini disebut kepercayaan diri. Dengan kekuatan Fubao, memiliki kepercayaan diri seperti ini, bukankah itu sangat normal? Kalian berdua, pertimbangkan masa depan Fubao. Karena kau sudah setuju, kalau begitu sajikan hidangan itu, agar dicicipi oleh para juri. Kedua juri, semuanya telah disuap olehku. Aku tidak percaya kau masih bisa menang. Terima kasih kepada kalian berdua. Juri terhormat, karena telah hadir di sini. Apa yang kalian coba lakukan? Tentu saja aku ingin kalian menghasilkan uang. Semua uang ini milik kalian. Selama bisa dipastikan bahwa kompetisi ini dimenangkan olehku. Tidak. Kau menyuap para juri. Bagaimana kau bisa menyebut ini suap? Kau diam-diam sudah menghabiskan jutaan untuk membuatku menang. Ini hanyalah rasa terima kasihku atas kepercayaan kedua guru padaku. Aku akan mencoba milik Su Fubao dulu. Aku juga akan mencicipinya. Rasa ini mekar rasa di lidah sejak gigitan pertama. Kenikmatan tertinggi. Rongga hidungku juga seketika terbuka 100 kali lipat. Dengan setiap napas, aku merasa seolah-olah aku terbang. Terbang-terbang. Burung yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi di telingaku, membuatku merasa seolah-olah aku berada di surga burung. Ini membuatku ingin berteriak. Ini terlalu lezat. Bagaimana rasanya? Bisakah para juri memberikan komentar mereka? Aku bisa mengatakan dengan tanggung jawab besar bahwa hidanganmu ini tidak jelas bentuknya, hanya dangkal, dan nyatanya sulit ditelang. Bahkan tidak 1%. Seenak yang asli. Kamu menumpahkan hidanganku. Hidangan yang sangat buruk. Bagaimana jika itu tersenggol? Paling buruk, aku akan minta maaf padamu. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, juri yang lain sudah mencicipinya kan? Guru Zhou dan aku memiliki evaluasi yang sama. Bai Diao Tao Feng, hidangan Su Fubao terlihat mengesankan. Tetapi kenyataannya itu hanyalah rebusan yang berantakan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin kebetulan seperti itu. Tunggu aku. Kedua juri tidak puas. Apalagi yang harus kau katakan? Mustahil. Dia pasti sengaja membuat hidangan itu milikku. Aku akui, aku menyenggol hidanganmu. Tapi, itu tidak akan mengubah pendapatku. Hidanganmu ini adalah kegagalan total. Daripada mengeluh di sini, kau harus memikirkan cara untuk memperbaikinya. Kompetisi hanya tersisa 5 menit. Ini terlalu berlebihan. Juri ini pasti masuk daftar hitam nanti. Fubao, kenapa kamu tidak membuat hidangan lain? Bagaimana mungkin? Hidangan apa yang bisa dibuat dalam 5 menit? Bagaimana kalau begini? Kau menyerah secara sukarela, dan aku tidak akan menuntut plagiarismemu. Kamu ingin Fubao menyerah.
Jangan harap, masih ada 5 menit tersisa. Fu Bao lanjutkan dan lakukanlah. Ibu dan ayah ada di sini. Kami pasti akan mendukung dan membelamu. Ibu aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku ingin membuat hidangan paling lezat di dunia. 5 menit. Dan juga membuat hidangan paling lezat di dunia. Aku khawatir kau begitu cemas hingga kau kehilangan akal sehat. Terlalu banyak juga yang dituangkan. Rasanya pahit dan tidak enak. Ibu cicipilah. Segenggam mie tipis. Semangkuk kaldu. Ditambah lemak babi dan air jernih. Apa yang dipelajari oleh anggota keluarga Sukami sebagai hidangan pertama mereka adalah semangkuk mie yang cun ini. Ibu, bukankah menurutmu rasanya tidak enak? Bagaimana mungkin? Semua yang kau buat adalah yang paling lezat di dunia. Dia benar-benar membuat mie yang cun. Dan dia bahkan membuat 6 mangkuk. 5 juri. Mengapa membuat 6 mangkuk? Mie yang Jun. Ibu saat ibu masih kecil, besar dengan makan mie kakek. Sekarang kakak sudah tiada. Aku akan membuatnya untuk ibu setiap hari. Aku tidak salah lihat kan? Rambut putihnya berubah menjadi hitam. Sihir. Sebuah ilusi. Pada saat ini, aku merasakan kasih sayang anak kepada ibunya. Itu luar biasa. Sederhana dan murni. Guo Yuchin, tahun itu, ayahku berada di padang gurun yang dingin bersalju, membawa dia pulang. Apakah kau masih ingat apa yang dia berikan padamu untuk dimakan? Semangkuk mie ini sangat lezat. Mulai sekarang ikuti saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu kelaparan lagi. Juri terhormat. Aku meminta, biar coba Bai Dio Chelvenku dulu. Luar biasa, benar-benar layak menjadi Bai Dio Chelven. Hidangan tingkat dewa, aromanya melekat di bibir dan gigi. Perpaduan 9 jenis daging, keahlian luar biasa, rasa yang benar-benar unik. Hidangan ini menurutku, hampir mendapat nilai sempurna. Jika Bai Dio Chelven milikmu tidak tersenggol, kita masih bisa membandingkannya. Tapi sekarang, kita harus mengandalkan semangkuk mie ini. Mie yang Jun. Bagaimana itu bisa membuat orang menangis? Apakah itu perlu ditanyakan? Mereka menangis karena rasanya enak. Para juri yang terhormat, mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Apa yang harus dikatakan? Ini adalah rasa dari ingatan kami, kehangatan yang abadi, rasa masa kecil, rasa rumah. Jadi ternyata, ini benar-benar organ emosional. Itu membawa rasa bahagia melalui makan, aroma daun bawang, aroma kecap, aroma kaya lemak babi. Minyak lembut dan empuk. Terbungkus dalam kuah. Memasuki perut. Organ-organ dalam. Semuanya terasa nyaman dan lancar. Apakah kamu juga mau makan? Hanya memujimu. Tidak mengatakan kau menang. Aku memberikan suaraku untuk Su Fu Bao, orang yang bisa membuat semangkuk mie ini. Aku yakin, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Bai Dio Chelven, Ibu Fu Bao. Setelah makan mie ini, rambutnya benar-benar bisa berubah dari putih menjadi helai gelap yang muda. Keahlian seperti itu bukan lagi milik manusia biasa. Dewa dalam dewa masakan terdemonstrasi sepenuhnya. Guo Yuchen, kau memang luar biasa. Tapi, Fu Bao adalah seorang jenius. Jika kau tidak percaya, kau pasti bisa datang sendiri dan mencobanya. Guru, kurasa itu biasa saja. Orang-orangku sudah tahu. Guo Yuchen menyuap kalian berdua. Selain itu kalian juga dicurigai memanipulasi operasi perjudian besar. Petugas penegak hukum sudah dalam perjalanan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Guo Yuchin, apalagi yang harus kau katakan? Musim dingin itu, kau berusia 6 tahun. Semangkuk sup panas masuk ke perutmu. Kau makan 3 mangkuk berturut-turut. Ayah memandikanmu dan memotong rambutmu. Berlutut upacara magang. Apakah kau sudah melupakan hal-hal ini?
Ini buruk ketua gua. Grup gua telah mengakuisisi Menara Shiwei. Para pemegang saham lainnya, semuanya sudah setuju. The film was translated and narrated by M Media. Kau ingin merebut Menara Shiwei juga? Orang itu pantas mati. Dia hanyalah mencoba memelihara anjing yang rajin dan setia. Untuk bekerja baginya itu saja. Bagaimana bisa bicara soal ayahku? Jika dia benar-benar peduli padaku, mengapa pedang Bangau Putih dan Menara Shiwei diwariskan kepadamu, alih-alih kepadaku? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, kau masih keras kepala tersesat. Kau menyuap 2 juri, tapi tetap kalah dalam kompetisi. Apa kau masih belum mengerti? Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya tetap saja tidak sebanding dengan warisan garis keturunan. Atas dasar apa? Hentikan. Seseorang melapor. Ajak ikut kami sebentar. Guru. Sebenarnya aku selalu ingin menjadi putra kandungmu. Kalian berdua, ajak ikut kami sebentar. Dewa masakan gua telah jatuh dari kejayaan. Aku pikir jika aku tidak mengikuti industri hiburan, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa mengikuti seorang juru masak juga menyebabkan skandal? Jadi, Su Fubao adalah cucu kandung Sue. Su Wei punya pewaris. Salah satu berita paling menyentuh tahun ini. Antrean reservasi untuk restoran Fubao sudah memanjang hingga bulan depan. Tak bisa dipercaya. Benar-benar tak bisa dipercaya. Fu Beo sang juara. Fu Beo sang juara. Juara. Juara, Juara. 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 Aku umumkan. Tahun ini, juara kompetisi Dewa Masakan, Su Fubao. Sekarang, sambutlah juara kita, orang yang menjadi juara kami. Su Fubao, naik panggung terima penghargaan. Aku ingin berterima kasih kepada orang tuaku. Tanpa orang tuaku, tidak akan ada aku, ibu, dan ayah. Bisakah kalian berdua naik ke atas panggung? Benarkah begitu? Tentu saja mereka bisa. Cepatlah. Menara Shiwei. Aku sudah mengakuisisinya. Ku beri sebagai hadiah pertunangan. Menara Shiwei kembali. Sebagai juara keluarga Su, ia telah kembali. Aku juga telah kembali. Ran. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia. Ya, Hebat.